Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan berbagi informasi mengenai serangan hama yang menyerang tanaman padi ketika cuaca panas. Karena kabarnya pada MT1 ini menurut BMKG masih berlanjut El Nino, sehingga cuacanya sangat panas dan akan banyak hama yang menyerang tanaman padi. Hama apa saja yang akan menyerang tanaman padi ketika cuaca panas dengan fenomena El Nino ini, dan juga cara mengatasi hama tersebut bagaimana? Silakan video ini disimak sampai dengan selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Dampak dari fenomena El Nino pada tahun 2023 ini menyebabkan petani di Indonesia, khususnya petani padi di Pulau Jawa, mengalami dilema dalam jadwal tanam padi musim tanam ke-1, yang mana pada musim tanam ke-1 banyak wilayah-wilayah pertanian di daerah-daerah yang masih mengandalkan air hujan. Pada umumnya, petani memiliki hitungan-hitungan sendiri soal kapan harus mulai menanam padi dan kapan padi akan bisa dipanen. Dan biasanya pada bulan Desember petani sudah mulai menanam atau menyebar benih padi, karena diharapkan sebelum masuk ke bulan April nanti tahun depan mestinya padi sudah bisa dipanen dan segera masuk ke musim tanam padi yang kedua. Akan tetapi sampai akhir tahun 2023 ini semakin jarang ada hujan, bahkan cuaca sangat panas terik. Jadi untuk teman-teman petani yang akan memulai menanam padi di MT1 tahun ini, akan banyak tantangan bagi petani yang menanam padi pada MT1, karena bercocok tanam padi di MT1 ini seperti bertanam padi pada saat musim kemarau. Ini adalah efek dari El Nino yang masih berlanjut. Dan tentunya tanam padi di musim sekarang memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Selain resiko akan kekeringan sawahnya, resiko serangan hama dan penyakit juga turut berperan. Sehingga tanaman padi yang akan dibudidayakan akan mengalami kesulitan dalam penanganan hama penyakit dan juga akan bisa menyebabkan gagal panen karena kekeringan. Untuk antisipasi bagi teman-teman petani yang sudah memulai menanam padi di MT1 ataupun bagi petani yang baru memulai menyebar benih atau akan menanam padi di MT1, ada beberapa hama yang biasanya menyerang padi pada cuaca yang panas. Di antaranya hama tersebut adalah hama penggerek batang, hama lembing batu, hama walang sangit, hama burung, dan hama tikus. Untuk melindungi tanaman padi dari serangan hama-hama tersebut, ini adalah beberapa cara atau langkah yang harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan hama yang akan menyerang tanaman padi. Yang pertama adalah cara untuk mengatasi hama penggerek batang. Teman-teman petani bisa melakukan pengendalian hama penggerek batang dengan cara menggunakan pestisida kimia, yaitu dengan mengaplikasikan insektisida yang berbahan aktif dimethypo, fipronil, atau dengan double bahan aktif seperti flubendiamida plus thiacloprid. Untuk merek dagangnya, teman-teman bisa menggunakan yang mudah dicari di kios-kios terdekat. Mungkin salah satunya adalah Spontan yang berbahan aktif dimethypo, Regen atau Sidatan yang berbahan aktif fipronil, dan juga Bel Expert
yang berbahan aktif flubendiamida plus tiakloprid. Untuk aplikasi pestisida tersebut atau insektisida yang sasarannya untuk penggerek batang, diharuskan teman-teman petani mengetahui kapan telur penggerek batang padi itu menetas. Karena tujuannya adalah agar telur penggerek batang padi yang akan menetas sebelum masuk ke batang padi harus mati terlebih dahulu karena disemprot pestisida. Jika penggerek batang sudah masuk ke batang padi, akan sulit dikendalikan karena jarang sekali ada insektisida yang bisa tembus ke batang padi. Jadi, teman-teman petani harus lebih aktif untuk mengumpulkan telur-telur penggerek batang dan diteliti kapan menetasnya untuk dijadikan sampel. Bila mana telur penggerek batang yang dijadikan sampel itu menetas, kemungkinan telur penggerek batang yang masih di lapangan atau masih di tanaman padi yang belum diambil atau belum dipungut itu umurnya sama, kemungkinan di lapangan juga menetas. Jadi ketika teman-teman menyemprot insektisida tersebut akan tepat sasaran. Untuk mengatasi hama yang kedua adalah hama lembing batu. Hama lembing batu biasa menyerang tanaman padi ketika cuaca sangat panas dan terik. Hama lembing batu menyerang dengan cara menghisap cairan batang padi sehingga batang padi akan terlihat kekuning oranye dan bahasa Jawanya lungse atau lemes. Teman-teman petani bisa mengendalikan hama lembing batu dengan cara menggunakan insektisida yang berbahan aktif BPMC atau dengan insektisida double bahan aktif chlorpyrifos plus sipermetrin. Untuk merek dagangnya, teman-teman petani bisa menggunakan merek dagang Rahwana yang berbahan aktif BPMC dan juga Starban ataupun Starel dengan bahan aktif chlorpyrifos plus sipermetrin. Dan untuk mengatasi serangan hama pada tanaman padi ketika cuacanya panas, yaitu hama walang sangit, karena hama walang sangit biasanya berkembang lebih cepat ketika cuacanya panas dan biasanya walang sangit akan menyerang pada tanaman padi ketika sudah mulai masuk ke fase generatif. Teman-teman bisa menggunakan insektisida yang sama seperti mengendalikan hama lembing batu. Namun apabila dari insektisida tersebut tidak mampu, teman-teman bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif imidacloprid. Bisa juga menggunakan insektisida yang berbahan aktif asefat. Untuk merek dagangnya, teman-teman petani bisa mencari di toko pertanian yang terdekat yang berbahan aktif imidacloprid. Salah satu contohnya adalah Confidor. Dan juga untuk insektisida yang berbahan aktif asefat, teman-teman bisa menggunakan asefat. Dan hama yang keempat yang menyerang tanaman padi pada musim atau cuaca yang panas adalah hama burung. Teman-teman petani dapat mencegah atau mengendalikan hama burung dengan memasang pita atau suara-suara pengusir burung ataupun tali yang diberi kaleng atau plastik di setiap petakan-petakan sawah. Namun di beberapa daerah juga untuk mengendalikan hama burung, biasanya petani menyemprot atau mengaplikasikan insektisida yang berbahan aktif dimehipo dengan dosis yang tinggi. Katanya dengan aplikasi insektisida yang berbahan aktif dimehipo dengan cara kerjanya yang sistemik mampu mematikan hama burung yang memakan gabah atau bulir padi. Dan jika teman-teman petani masih ada modal yang berlebihan, bisa menggunakan jaring penutup tanaman padi agar tidak dihinggapi oleh burung. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hama tikus. Hama tikus adalah hama nomor 1 yang paling sulit dan paling susah dikendalikan karena hama tersebut menyerang pada malam hari dan tidak diketahui asalnya dari mana dan tempat bersembunyinya di mana.
Untuk mengendalikan hama tikus, teman-teman petani bisa melakukan pengendalian dengan cara fumigasi dengan mencari lubang-lubang tempat persembunyian tikus, atau juga bisa memberikan umpan yang mengandung rodentisida atau pembasmi tikus. Dan cara ini biasanya dilakukan pada saat sebelum tanam. Diadakan geropyokan secara serempak agar ketika tanaman sudah dipindah tanamkan akan aman dari serangan hama tikus. Demikian video penjelasan mengenai hama-hama yang menyerang pada tanaman padi ketika cuacanya panas dan terik. Jadi untuk antisipasi teman-teman petani yang mengalami kendala tanaman padinya terserang hama tersebut, bisa melakukan dengan cara yang sudah dijelaskan dalam video ini. Terima kasih pada teman-teman petani yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai dan tidak di skip. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang mau mensubscribe channel ini. Semoga teman-teman petani mengalami kemudahan dalam budidaya tanaman padinya dan juga mendapatkan untung yang besar ketika panen. Sampai jumpa dengan video-video pertanian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.